Ya, shalom, selamat sore anak-anak semua. Puji nama Tuhan. Kita akan memulaikan kembali kelas disciple untuk materi yang kedua ya. Mari yang di belakang, ayo Rexol boleh maju ke depan, Eben ke depan. Mbak Nova, Kristi boleh maju ke depan. Ya, seberapapun yang hadir saat ini ya, kita akan mulai saja karena memang banyak yang berhalangan. Dan juga kebetulan Kak Dian juga masih dalam perawatan di rumah sakit. Ayo maju, gak apa-apa. Ayo maju ke depan. Ya. Ayo terus boleh di depan. Oke. Siap memulai kelas materi yang kedua hari ini? Masih tetap ada sukacita? Ya. Sebelum kita memulai materi yang kedua, mari terlebih dulu kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau membuka kelas sore hari ini dengan meminta penyertaan dan pertolongan Tuhan. Mari bersama sore hari ini kita semua mau kembali bersyukur. Sebelum memulaikan kelas, kita mau terlebih dulu mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan sore hari ini. Tuhan boleh kembali menghantarkan kami anak-anak-Mu untuk kami boleh datang ke Bait-Mu yang kudus ini, untuk kami boleh kembali mengikuti kelas disciple materi yang kedua ya Bapak. Untuk itu Tuhan, sebelum kami memulaikan kelas sore hari ini, kami meminta penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan. Terus Tuhan turunkan bagi setiap anak-anak yang sore hari ini begitu bersuka-cita terus mengikuti kelas ini ya Bapak. Kami percaya Tuhan, melalui pembelajaran demi pembelajaran yang kami terima, itu akan Tuhan pakai untuk semakin membentuk kami menjadi murid-murid yang siap memuridkan. Untuk itu kami telah meminta Tuhan sendirian memimpin jalannya kelas sore hari ini, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah kuasa Tuhan Yesus saja yang menaungi kami semua, bahkan yang menaungi ruangan ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memulaikan kelas sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap menyembah Tuhan bersama-sama katakan amin. Biarlah melalui kelas sore hari ini kita mau tetap menyatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, bahwa Tuhan melebihi segala-galanya dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Segala yang telah
Ini kami Tuhan, sore hari ini kami terus rindu untuk Tuhan boleh menjamah setiap hati kami. Dan biarlah Bapak, kami mau serahkan hati kami mau serahkan pikiran kami mau serahkan seluruh hidup kami, bahkan seluruh ruangan ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus sendiri yang mengambil alih, sehingga sore hari ini kami boleh menerima materi demi materi dengan baik, dan kami boleh melakukan materi itu, menerapkannya di dalam setiap kehidupan kami. Karena kami percaya Bapak, bahwa firman Tuhan itulah yang menjadi terang bagi setiap jalan-jalan kami. Terima kasih, dan kami rindu sore hari ini kami boleh menjadi murid-murid yang semakin dibentuk, menjadi murid-murid yang siap memuridkan orang lain, dan menjadi murid-murid yang siap menjalankan visi-misi Tuhan dan amanat-amanat Tuhan atas setiap kehidupan kami. Mari yang siap menerima materi sore hari ini bersama-sama katakan amin. Mari sebelum kita mulai ada yel-yel kita ya, masih ingat yel-yelnya? Aku diberkati, aku dipulihkan, kamu dipulihkan, kita semua dipulihkan. Ya, kita serentak ucapkan 2, 3. Aku dipulihkan, kamu dipulihkan, kita semua dipulihkan. Sekali lagi, lebih semangat. Aku dipulihkan, kamu dipulihkan, kita semua dipulihkan. Beri sorak-sorai kemuliaan Tuhan. Oke, sambil menunggu diminta tolong dibagikan materinya. Oke, materi di meja depan. Ya, sambil menunggu materi, saya minta tolong cewek dengan cewek berdua-berdua, ya, cewek dengan cewek berdua-berdua, cowok dengan cowok juga berdua-berdua. Nah, khusus Raymond ini karena tidak ada pasangannya, jadi nanti minta tolong sama mami ya, gitu ya, berdua-dua. Ada pasangannya enggak? Oh ada ternyata, itu sih ya.
sama itu. Oke, berdua-berdua, cowok sama cowok, cewek sama cewek. Ya, silakan duduknya berpindah tempat. Saya minta tolong cowok sama cowok, cewek sama cewek. Ya, duduknya berpasang-pasangan. Nah, nanti Bu Grace sama Mami Sri boleh silakan duduk di depan sini. Ya, silakan duduk di depan sini. Mami sama Bu Grace berdua, ya. Ya. Nah, Mami boleh pindah ke depan sini nih, boleh sama Grace. Ya, silakan. Ini materi punya siapa ini? Ah? Bukan. Oh, punya Raymond. Ya. Nah, kenapa kok berdua-berdua? Nah, sebelum saya mulai, nah ini kenapa kok harus dempet berdua-berdua, ya? Oke, ya. Saya kasih waktu sampai jam 6 kurang seperempat, ya. Boleh bercerita dengan pasangannya, nggak usah lama-lama, ya, nggak usah lama-lama. Oh iya, kemarin kan belum itu ya. Nah, minta tolong kak, siapa nama itu? Ini boleh terserah, siapa saja boleh. Oh kalau enggak kamu aja, kamu sama bisa sama siapa boleh. Oh jangan, kamu sama Mami. jangan. Ya boleh, silakan Kak Frida, Kak Talita atau boleh sama Nova. Ya gitu ya, nggak apa-apa sudah. Sudah Frida boleh. Sama Frida sama Christine, Betty sama Jessica. Gitu betul. Oke, ya. Nah ini cocok ini, sudah betul. Oke, nah kenapa berdua-berdua? Saya kasih waktu 15 menit, ya, saling bercerita sedikit saja, ya. Sebelumnya saya mau tanya, di sini siapa yang nggak punya bapak? Mulai dari kecil nggak punya bapak. Siapa? Jessica. Yang lainnya dari kecil sudah punya bapak, toh? Oke. Khusus Jessica menceritakan ibunya itu kayak apa, ya. Yang lainnya silakan menceritakan dengan temennya bapaknya kayak apa. Nah, gitu ya. 15 menit saja, nggak usah lama-lama. Dikit-dikit. Silakan. Ayo. Siapa namanya? Raymond juga khusus pengecualian. Raymond kan mulai kecil nggak sama bapak ya Bia, tapi kan sama Mami sama Om ya. Nah khusus Raymond juga itu silakan menceritakan kakeknya kayak apa, gitu ya. Oke, itu ya. Yo, silakan mulai, lanjut dulu, silakan bercerita. Ya terserah bapak saya jahat kayak tukang pukul kayak bapak saya, suka kasih permen kayak terserah. Silakan cerita, ya. Ayo, silakan ceritakan. Memang harus seperti ini. Kita memulai kebiasaan baru terus, ya. Silakan. Gak usah rame-rame, ya. Santai saja, oke. Silakan ceritakan. Boleh. Ada yang tak paham, silakan. Ayo cerita. Cerita sama Petrus, jangan diam saja. Ya, ayo cerita bagaimana ayahmu. Gak apa-apa. Dan mungkin nggak sampai 15 menit, kita cukup mungkin ya, sampai 15 menit.
ceritakan pada Kak Eben soal ayahnya? Yakin tak? Nanti Eben tak tanya gimana ayahnya Petrus gitu. Ya, oke, puji nama Tuhan. Semuanya sudah belajar kebiasaan baru, ya. Jadi Bapak akan ajari kalian supaya kalian juga ketika sudah kembali ke asal masing-masing, kalian juga bisa menjadi berkat. Intinya itu, ya, bukan Bapak, kalian, ya. Kan kita semua murid Kristus. Yuk kita buka materi hari ini. Saya memulai dengan Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Putra atau Yesus dan Roh Kudus. Nah, sesi sekarang adalah Bapa, ya. Untuk mengenal Bapa, maka kita juga harus masuk ke dalam hatinya Bapa, ya. Nah, kalau kita baca di dalam kitab Perjanjian Baru, Yesus selalu bilang Bapa. Yesus selalu bilang Bapa, nggak pernah yang lain, ya. Jadi kalau memanggil ya, pribadi yang pertama selalu Bapa. Nah, ini pun berlaku juga kepada kita. Sekarang kita buka Alkitab kita di kitab 2 Korintus, surat 2 Korintus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-18, ya. Yuk kita semua membuka Alkitab kita, surat Korintus. Nah, sudah ketemu semua, ya. Yuk kita baca bersama-sama, ya. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-18. 3, 2, 1. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi itu adalah janjinya Tuhan kepada kita, ya. Tuhan akan menjadi Bapa, dan Bapa adalah pribadi yang pertama dari Allah, ya. Next, kita lanjut ke slide selanjutnya. Dari beberapa ahli psikologi, mereka meneliti yang pertama dari Yale University, ya. Itu simbolnya seperti itu, kelihatan banget kalau di sana bahasanya bahasa Ibrani, ya, simbolnya di tengah itu. Sekelompok peneliti tingkah laku menemukan bahwa pelanggaran hukum di 48 kebudayaan dunia dengan tingkat kejahatan yang tinggi dilakukan oleh orang dewasa disebabkan karena pada masa kecil mereka hanya dibesarkan oleh sosok wanita saja atau hanya dibesarkan oleh si ibu saja. Lalu fakta yang selanjutnya adalah dari Dr. Lauren Mosher. Dr. Lauren ini adalah ahli psikiater dan skizofrenia atau gangguan yang mempengaruhi kemampuan seseorang. Dia menemukan bahwa ketidakhadiran ayah merupakan faktor utama yang lebih kuat dari tingkat kemiskinan yang menyebabkan anak-anak di bawah umur itu memberontak, juga melanggar hukum. Nah, ini fakta yang kedua. Lalu fakta yang ketiga dari Dr. Martin Deutsch, ya, dia adalah inovator pendidikan bagi anak-anak terlantar. Setelah meneliti, dia juga menemukan bahwa kehadiran dan percakapan dengan ayah secara khusus pada saat makan malam telah merangsang seorang anak untuk berprestasi lebih baik di sekolah dibandingkan teman-temannya. Nah, itu gambarnya yang di samping itu bukan gambarnya pembuan, ya. Tahu pembuan? Tahu pembuan? Ya, jadi itu bukan gambarnya pembuan, ya. Itu gambar situasi ketika di meja makan ada seorang ayah, ya. Jadi 3 orang ini mereka meneliti bagaimana sih perkembangan seorang anak, ya.
yang tanpa ayah, dua tadi tanpa ayah, yang satu tadi dengan ayah. Ya. Nah, penelitian ini secara umum, makanya tadi di awal juga puji Tuhan kita ada di sini, ada Kak Jessica, ada Raymond ya. Mereka case khusus ya, diarahkan siapa orang yang penting dalam hidup mereka ya. Yuk kita lanjut. Nah, seorang pria atau seorang bapak yang tidak mempunyai hati Bapa, tidak punya hati Tuhan, ciri-cirinya pada umumnya adalah otoriter, mengontrol, suka mengecam, kemudian kejam, sadis. Kalau zaman sekarang kita mengenal istilah KDRT ya. Kemudian suka mengintimidasi anak dan istri. Mengintimidasi itu maksudnya begini, kalau anaknya tidak nurut itu dikutuk, didoakan yang jelek-jelek. Kok nek tidak nurut ambil wong tua, kamu nek tidak nurut sama orang tua, hidupmu bakalan soro, bahkan susah. Nah, Jawa bilang bakalan soro gitu ya. Nah, sukanya seperti itu. Terus kalau nggak nurut, sukanya juga ya menjerumuskan kepada hal-hal yang nggak baik juga ya. Lalu yang selanjutnya adalah melihat istri dan anak sebagai saingan. Jadi kalau anaknya dikasih hadiah itu, anakku bapaknya, kok aku nggak diperhatikan, padahal itu kan jasaku sebagai orang bapak. Nah, sama istrinya juga gitu. Kalau istrinya dipakai oleh Tuhan atau mungkin lebih dihargai ya oleh orang lain, dia iri. Ciri-cirinya salah satunya ya. Lalu minder, yang pasti minder ya, lebih menonjol istrinya atau anaknya. Kemudian suka selingkuh, ini. Kemudian menceraikan istri atau mengekang istri juga. Jadi hati-hati ya, para pria-pria ini, cowok-cowok ini yang siap-siap jadi bapak harus menjauhkan hal-hal yang saya sampaikan ya. Begitu juga yang cewek, kalau milih cowok, nah dilihat ciri-cirinya, suka tekan aku enggak, suka membatasi aku enggak, masih pacaran sudah dibatasi ya. Nah, ini bahaya, sangat bahaya ya. Kemudian ada istilah suami-suami takut istri. Nah, itu. Jadi istrinya nggak benar tapi dia nggak berani melawan. Lalu permisif itu segala sesuatu diperbolehkan, nggak ada kontrol dalam rumah tangganya, tidak bisa mendidik anak ya. Jadi anaknya ya sudah dibiarin, pokoknya dia bebas, enjoy, happy ya. Jadi bapak gampang bagi anak, nah, akhirnya seperti itu. Kalau permisif dan tidak bisa mendidik anak itu seperti itu. Tidak tegas, sukanya pelin-pelan. Lalu yang biasanya bikin hati jengkel seorang anak itu suka pilih kasih ya. Suka banding-bandingin anak, kamu lebih bodoh daripada kakakmu. Nah, perkataan-perkataan seperti itu. Dan dia gagal menjadi pria yang bertanggung jawab. Kalau ada masalah lebih baik lari ya, lari dari sporting, naik klub ya, mabuk-mabukan seperti itu. Nah, ini harus dihilangkan. Kasihan ya. Minggu lalu kita sempat belajar salah satu lagu yang di dunia pun dinyanyikan ya. Kalau wanita itu selalu menjadi selalu dijajah oleh pria ya, sejak dulu kala. Nah, itu tolong dipikirkan kata-kata itu ya. Nah, hal-hal ini itu bisa menyebabkan sebuah pengalaman pahit bahkan trauma bagi anak-anak. Jadi yang perempuan juga kalau memilih pasangan harus disaring, cowoknya itu benar-benar takut akan Tuhan atau tidak ya.
Nah, menghasilkan ketika mempunyai anak, ketika seorang pria tidak siap menjadi seorang pemimpin, hasilnya adalah anak-anak yang suka memberontak, nggak nurut sama orang tua, karena dia nggak bisa memimpin dengan baik. Ya. Lalu anaknya bisa terjerumus dalam narkoba, bisa terjerumus dalam seks bebas, bahkan kalau sekarang bahasa kerennya LGBT. Nah, itu ya. Kalau dulu kan cuma ada homoseks dan lesbian, tapi sekarang istilahnya lebih luas lagi, LGBT ya, sudah lebih lengkap lagi ya. Kemudian yang jelas jatuh dalam hal kejahatan kriminalitas ya, terbawa dalam geng, ya itu ya, geng jahat ya. Lalu kemudian bisa juga terjatuh dalam perdagangan manusia ilegal. Karena apa? Ketika di dalam keluarga itu tidak menemukan sosok yang bisa dipegang sebagai panutan, akhirnya dia mencari kasih ke tempat lain ya. Akhirnya terjatuh dalam perdagangan manusia ilegal. Nah, yang lebih parah lagi bisa terjatuh dalam prostitusi. Nah, karena hal-hal itu pun juga kalau sudah salah nanti bisa juga melakukan aborsi. Nah, bahaya sekali ya. Lalu yang jelas ada juga kawin cerai. Jadi tidak senang sudah cerai aja, nggak senang cerai saja. Ntar kawin lagi, cerai lagi, kawin lagi, cerai lagi. Emang enak, ya. Nah, ini secara umum juga fungsi bapak seharusnya seperti ini. Dia harus bisa menjadi pelindung ya, secara jasmani atau fisik, kemudian secara emosional, baik itu istri maupun anaknya, juga secara spiritual ya, membimbing istri dan anak, membimbing keluarga. Lalu yang selanjutnya adalah penyedia. Nah, kalau dulu mungkin hanya kebutuhan pokok, tetapi kalau sekarang semakin berkembang, termasuk dalam hal pendidikan pun, kalian nanti yang akan menjadi orang tua juga harus bekerja sama dalam hal pendidikan anak ya, harus mengarahkan dan menyediakan biayanya itu ya. Lalu juga harus bisa menyediakan lingkungan yang penuh dengan kasih sayang. Yang ketiga poinnya adalah sebagai penasehat, bisa menasihati anak, membimbing anak ya. Lalu yang tidak kalah penting adalah teman, gitu ya. Jadi kalau anaknya ngajak bermain bola, ya jangan bolanya terus dipancep sama pisau itu. Ini tidak mudah dibuat, ya. Harus mau memberikan waktunya, ya. Nah, supaya apa? Supaya anak itu secara emosional juga sehat. Kemudian efeknya apa sih? Anak itu gampang sekali diajak bergaul ya di masyarakat ya, mengajarkan anaknya supaya ikut kegiatan di dalam masyarakat ya, apalagi berkomunitas, komunitas yang sehat, komunitas rohani. Nah, itu bisa mengarahkan ya. Kita kembali lagi ke 2 Korintus tadi ya, 2 Korintus pasal 6 ayatnya ke-17 dan 18 ya. Mengapa sih dia menjadi Bapak kita, atau Tuhan itu kok mau menjadi Bapak kita ya. Tadi kita sudah baca bahwa Tuhan akan menjadi Bapak kita, Bapak sejati kita ya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang pertobatan. Jadi kita kemarin sudah belajar bagaimana caranya pindah dari kerajaan gelap ke kerajaan terang. Gampangannya begini, kalau kemarin kita itu masih tidak bisa melihat apa-apa, tidak bisa gerak apa-apa, juga tidak bisa mendengarkan apa-apa, gitu ya, secara spesifik. Secara respon motorik mungkin bisa. Anggap saja bahwa kita sedang ada di dalam rahim. Ya. Jadi kita sekarang dilahirkan. Kita ini bayi.
kita memposisikan diri kita baik. Ya. Nah, Tuhan itu tahu bahwa manusia itu selalu mencari kasih mulai bayi sampai masa tua. Tetapi ketika salah menemukan cinta yang sejati, cinta yang beneran, itu dapat berakibat kehancuran. Ya. Dan Tuhan tahu bahwa manusia itu sangat membutuhkan Bapa. Jadi sangat jelas dalam beberapa ayat Alkitab, ya, di Perjanjian Baru itu selalu Tuhan itu dikatakan sebagai Bapa. Kalau zaman dulu di Perjanjian Lama pasti Allah Yahweh, ya. Dan juga kata Tuhan itu sendiri. Ya. Nah, hubungan yang paling dekat adalah antara orang tua dan anak. Itulah yang dibawakan kepada kita. Itu kenapa kita juga dikatakan sebagai anak-anak pewaris kerajaan surgawi. Ya. Jadi hanya Bapa surgawi saja yang dapat memberikan kasih sejati, yang lain nggak ada. Bayangkan, di dunia ini tidak ada yang komplit. Seorang Bapak yang komplit bisa melindungi, bisa menyediakan, bisa menasehati, bisa menjadi teman. Adanya cuma di film. Kalau secara nyata, kira-kira ada yang berani ngasih contoh siapa? Kira-kira model orang kayak gini, seorang bapak yang pakai lengkap kayak gini, ada nggak? Ada nggak? Siapa kira-kira? Tadi habis bercerita, ada bapaknya yang ini, yang memiliki kekurangan, menceritakan kekurangannya bapaknya ada? Ada? Duh, kok ada yang jawab? Sebentar, balik ke depan dulu. Kalau menceritakan kebaikan bapaknya, siapa tadi? Menceritakan kebaikan bapaknya dengan temannya. Ayo angkat tangan. Lah terus tadi yang diceritakan apa? 1, 2. Oke, siapa lagi? Siapa lagi yang menceritakan kebaikan bapaknya tadi? Siapa aja? Semuanya? Semuanya kan? Ada nggak yang menceritakan keburukan bapaknya? Atau ibunya? Atau kakeknya? Tadi kan khusus Raymond dan Jessica menceritakan keburukan kakeknya, kekurangan kakeknya atau kekurangan ibunya. Ada yang menceritakan? Ada. Ada. Angkat tangan. Siapa yang tadi juga menceritakan kekurangan bapaknya, kekurangan ayahnya, keburukan ayahnya? Angkat tangan saja, nggak apa-apa. 1, 2, 3, 4. Putri gak menceritakan keburukan ayahnya? Oh enggak, oke. Nah, berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5. Yang lainnya enggak ada. Oh, bapaknya sempurna berarti. Yang lain nih, ya ini hanya saya tutup ini laptop saya nanti ya. Gitu ya. Nah, saya yakin tidak ada yang sempurna. Meskipun sore ini tidak sempat menceritakan. Ya. Kenapa saya ajak seperti itu? Ya. Karena nanti akan ada langkahnya untuk bisa mengungkapkan. Ya. Jadi perlu dicatat di kepala kita, pikiran kita bahwa hanya Bapa Surgawi yang dapat memberikan kasih sejati atau kasih sempurna. Ya. Nanti bisa dicek dalam hati nurani masing-masing. Ya. Yuk kita mengenal bagaimana sih Bapa Surgawi itu. Kita akan fokus di Mazmur 103. Yuk kita buka semuanya Mazmur pasalnya yang ke 103 ya. Jadi hal yang pertama adalah Tuhan memberikan firman-Nya
inilah hatiku, ya. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya di ayat 13, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ya. Jadi Tuhan itu dengan kita seperti seorang yang bapak yang benar-benar sayang sama anak, ya, pasti melindungi, pasti menyediakan, pasti memberikan nasihat, teguran, ajaran, didikan, dan juga dia mendengarkan apa yang kita curhatkan. Ya. Saya mencatat ada kurang lebih 10 poin. Kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama adalah Bapa Surgawi itu mengampuni dan menyembuhkan kita. Nah, di situ ada yang saya kotahi, ada ayatnya juga. Di ayat 3 juga disatakan bahwa Tuhan itu mengampuni kesalahan kita, supaya kita bisa masuk ke kerajaan surga. Ya, kesalahan kita yang kemarin diampuni. Apa yang ada di kemarin, jahat-jahat, buruk-buruk, ya, itu diampuni. Lalu segala penyakit, ya, karena dosa juga Tuhan sembuhkan. Saya ada kesaksian beberapa tahun lalu, mungkin saya pernah sampaikan sedikit. Saya mengalami sebuah penyakit kulit yang sedikit parah, ya. Ada betol-betol, berair, bernanah. Nah, itu juga Tuhan sadarkan saya bahwa itu karena perbuatan dosa saya. Saya dulu seorang pengusaha, tapi juga pengusaha yang nakal. Mungkin saya tidak mencuri, mungkin saya juga tidak main-main, ya, dalam harga, tetapi secara sumber barang itu saya sedikit nakal agak sedikit curang. Jadi akhirnya itu menyebabkan hidup saya hancur berantakan. Lalu saya mengalami sebuah sakit penyakit, kemudian saya juga ditinggalkan keluarga, tidak ada yang mau lagi dengan saya, gambarannya gak nyambangi, tidak mau datangi, menengok saja tidak mau, ya, karena mungkin takut juga dengan penyakit saya. Akhirnya saya bertobat, belajar sungguh-sungguh bertobat itu bagaimana, mengikut Tuhan itu bagaimana. Nah, di sanalah mulai sembuh penyakitnya. Ada bekasnya, masih ada. Bahkan sampai sekarang juga termasuk efeknya itu. Sebenarnya saya mulai dari kecil memang sudah memiliki kelainan genetika. Tetapi ketika dosa itu menumpuk dalam diri saya malah sakit. Ya, sudah hidupnya hancur, sakit parah. Akhirnya Tuhan sembuhkan, ya. Lalu sifat yang selanjutnya adalah Bapa itu menghargai kita. Ya, coba di situ kan ada dalam kurung AY, itu artinya ayat. Ya. Dia memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Jadi tidak main-main. Mazmur 103 ini ungkapannya Daud, ya. Ungkapannya Daud betapa Tuhan itu benar-benar menempel dengan dia seperti orang tuanya sendiri, orang tua kandung, ya. Dia memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat. Memahkotai itu sebuah simbol. Jadi kalau Mazmur ini kan kitab puisi, ya, isinya analogi, metafora, perumpamaan. Nah, mahkota itu juga merupakan tanda bahwa Daud itu dihormati sama Tuhan. Ya, disepelekan karena ciptaannya. Dia dihargai, dijunjung tinggi, bahkan dijadikan manusia. Ya. Nah, ini biasanya ada kasus di dunia itu anak-anak menerima yang namanya direndahkan, suka dibully, suka dibandingkan, lalu dia nggak punya rasa percaya diri, kemudian
kemudian sulit mengambil keputusan. Sulit mengambil keputusan itu contohnya misalkan mau kuliah, nah ini mau kuliah di mana, bingung saja, akhirnya tanya-tanya terus, ya, akhirnya nggak jadi. Lalu rendah diri, bukan rendah hati ya, rendah diri. Rendah diri itu selalu di dalam pikirannya itu selalu bilang seperti ini, aku nggak layak, aku nggak layak, aku nggak cocok, aku nggak pantas. Nah, itu rendah diri, merendahkan diri sendiri, dan merendah hati ya, beda. Ya, rendah hati itu sikap yang berbeda. Ya. Jadi Bapak itu sangat menghargai kita. Dia nggak mungkin menjatuhkan kita. Ya. Yang selanjutnya adalah Bapa Surgawi itu merencanakan yang terbaik bagi kita. Ya. Dalam ayat 5 disampaikan bahwa Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Maksudnya bagaimana? Kepuasan hatinya, ya, penerimaan hatinya itu Tuhan ubahkan untuk yang baik-baik. Ya. Jadi tidak ada pikiran yang negatif ke depannya. Dan dia terus diperbarui, pikirannya diperbarui, terus sama Tuhan diperbarui gitu ya. Setiap kali Tuhan hadir, setiap kali Tuhan memeluk, setiap kali Tuhan berfirman, itu kita diperbarui dan lebih semangat daripada sebelumnya. Ya. Jadi kalau ada yang punya masa lalu yang buruk, suka akhirnya jadi suka khawatir akan masa depannya, terus nggak bisa bercanda, nggak bisa tenang, ya. Nah, Tuhan itu hadir. Jangan khawatir akan masa depanmu, ya. Yang selanjutnya, Bapa Surgawi tidak pilih kasih. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Nah, itu tadi. Kembali lagi, masalah perbandingan itu selalu akan ada, ya. Nah, ini yang saya bilang tadi, rendah diri itu seperti ini, merasa kurang baik, kurang pintar, kurang rohani dan macam-macam. Ya. Jadi Tuhan tidak pilih kasih. Mau kita sekarang bodoh kayak menurut dunia, mau sekarang menurut dunia kita ini kurang rohani kayak, Tuhan nggak peduli. Tuhan menerima kita dan mau untuk kita menjadi anaknya, ya. Lalu yang selanjutnya adalah Bapak Surgawi hangat, penuh perhatian, murah hati, mesra, dan memiliki belas kasihan. Ini yang kelima, ya. Dalam ayat 8 Tuhan sampaikan bahwa Dia adalah penyayang, pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Ada belas kasihan, pasti ada belas kasihan. Melihat segala kekurangan kita, Tuhan tetap ada belas kasihan, ya. Dan Dia tidak langsung menegur, tetapi selalu ada kesempatan selanjutnya. Jadi kalau sekarang melakukan kesalahan gitu ya, kemudian kita datang sama Tuhan, kita jatuh lagi dalam dosa lagi, ya Tuhan juga tetap mengampuni. Sangat berbeda sekali dengan Bapa di dunia, ya. 1-2 kali oke lah, begitu ketiga kali rotannya datang, ya. 1 datang, pokoknya yang seperti itu datang semua untuk pukul kita. Yang selanjutnya adalah Bapa Surgawi tidak terus marah dan menuduh. Nah, dalam ayat 9 disampaikan tidak selalu menuntut, ya, tidak selama-lamanya Ia menegur. Jadi yang pria biasanya ini berhubungan dengan para pria ini sangat kuat sekali, ya. Karena pengennya dihormati, ya. Yang ketujuh, Bapa Surgawi itu lembut
dalam mendisiplinkan, tetapi juga tidak menghancurkan. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Jadi saya contohkan sekali, meskipun saya jahat, ya, dan seperti itu saya bekerja dengan cara yang curang, gitu ya, saya juga nggak dibalas sama Tuhan sampai mati, tetap dijaga sama Tuhan, diberi kesempatan, ya. Bahkan lebih jauh lagi, Tuhan juga semakin menambahkan hikmat, ya, akan firman-Nya. Yang kedelapan adalah Bapa Surgawi menolong kita untuk berubah. Nah, ini tadi, setelah kita dibebaskan, diselamatkan, untuk supaya kita berubah dari karakter-karakter yang lama, males kek, ya, pemarah kek, ya, kemudian hal-hal yang nggak benar di belakang kita, itu kita nggak mampu kalau kita rubah sendiri dengan kekuatan kita sendiri. Berusaha seapapun, sekuat tenaga pun gak mampu. Karena apa? Iblis akan selalu mengintip, berusaha supaya kita ketika mau berubah itu kayak ditarik kakinya, gak usah gitu loh. Mau melangkah, kaki kanan melangkah gitu ya, kaki kiri dipegang sama iblis. Nah, itu hanya bisa dengan kekuatan Bapa saja, supaya kaki kiri kita pun melangkah. Jadi nggak setengah hati dalam melangkah, tapi sungguh-sungguh melangkah, berjalan sungguh-sungguh, ya. Setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Sudah nggak direvisi. Yang penting kita mau bertobat. Intinya kemarin dari pertobatan sejati adalah kita mau untuk bertobat, ya. Bapak Surgawi penuh pengertian, ya. Di ayat 14 dan 15 disampaikan bahwa sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia bertumbuh, ya. Sebuah perumpamaan. Tahu debu kan? Ditiup saja kan hilang toh. Nah, itu yang tadi saya bilang, bahwa kita butuh Tuhan, kita butuh kekuatan dari Tuhan, dari Bapa, untuk bisa melangkah. Karena kita ini seperti debu, juga seperti rumput, ya, gampang dicabut, ya, lalu mati. Yang ke-10 adalah Dia setia dan selalu menepati janji. Jadi apa yang difirmankan pasti iya, pasti terjadi. Nah, kebanyakan manusia itu maunya cepat-cepat, makanya segala cara digunakan, dan mau pakai caranya Tuhan, ya, dalam mencapai sesuatu. Itu hukum dunia, tapi hukum Tuhan, hukum surgawi, kita menanti-nantikan dalam pengharapan, ya, tapi Dia pasti membenahi, ya. Jadi bagaimana dong Pak, kalau supaya kita bisa merasakan 10 poin tadi itu, kita harus ngapain sih? Yang pertama harus terbuka. Nah, ini poin yang pertama, terbuka supaya disembuhkan agar mengalami pemulihan. Kenapa tadi saya suruh menceritakan orang tua, terutama bapak, ya, kepada temannya? Saya melatih kita untuk mau terbuka, mengungkapkan perasaan.
Kalau dengan yang kelihatan saja tidak bisa, maka akan sulit untuk menyampaikan itu kepada yang tidak kelihatan. Benar nggak? Betul apa betul? Ya. Kalau tidak mau bercerita kepada manusia saja, mau cerita ke Tuhan yang tidak kelihatan itu, Bapa yang tidak kelihatan padahal dia ada, sulit. Mau menjerit, bagaimana bayanginnya? Jadi harus belajar. Ayo kita belajar ke Tuhan. Pak, tidak enak Pak, masa saya ceritain keburukannya orang tua saya pada orang lain. Nah, inilah perlunya komunitas rohani. Kenapa saya ajari berdua? Supaya kita ini satu keluarga bisa saling menceritakan dan bisa mendoakan satu sama lain. Ya, ingat 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, dia pasti ada. Ya. Langkah selanjutnya adalah mengampuni. Ini yang agak berat, sulit biasanya, sulit sekali untuk mengampuni. Mungkin hanya di mulut saja ya, tetapi hatinya masih cekot gitu ya. Kalau ketemu orangnya kudu gitu ya. Lalu kemudian harus memulai kebiasaan baru, yaitu sering berdoa ya. Lalu juga sering memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Di dalam berdoa itu kalian menyembah Tuhan. Di dalam ibadah pun ayo menyembah Tuhan. Gak ngomong Tuhan gak apa-apa, Bapak tolong aku, Bapak engkau sungguh baik, Bapak engkau selalu menolong aku. Ingat akan kebaikan yang sudah kita pernah terima. Bahkan kalau perlu, apa yang ada di hati kita terasa sakit, ya, nah itu disampaikan. Aku sakit Bapak, aku disakiti oleh temanku ini loh Bapak. Dia itu mencuri pacarku Bapak. Padahal dia itu sering kali tak kasih uang buat makan, buat minum, jajan gitu tuh. Ya apa sih Bapak, temanku ini ya apa sih? Nah, ceritakan supaya kebiasaan ini bisa dilakukan. Jadi kenapa saya buat seperti ini? Supaya kita bisa mencurahkan isi hati kita pada Bapak. Ya. Tujuannya apa sih? Memulihkan hati kita yang kotor itu, biar dibersihkan. Karena apa yang keluar dari mulutmu itu berasal dari hati. Jadi kalau hatinya kotor, mulutnya biasanya kotor. Ya. Ini memulihkan hati. Lalu yang keempat, kita harus belajar Tuhan, baca Alkitab, baca. Setidak-tidaknya bacalah. Ya. Nah, jadi tujuannya sekarang semakin jelas ya. Bapak itu mengajari kita apa sih? Agar berjumpa dengan kebenaran. Kalau kita baca, kalau kita cuma dengar toh, nggak baca tulisannya, ya memang imannya tumbuh. Tapi kalau tidak membaca, kita akan merawang. Benar nggak sih itu? Benar nggak sih ini? Ya. Contohnya apa? Nah, contohnya, saya nggak pernah ketemu Raymond. Ya, saya nggak pernah ketemu Raymond sama sekali. Lalu ada yang bilang, Raymond itu hidungnya mancung. Ya, oke lah, saya gambar. Hidungnya mancung. Kemudian matanya sipit. Terus dia nggak terlalu tinggi. Lalu telinganya agak lebar sedikit. Lalu bibirnya itu agak tipis-tipis bagaimana gitu. Itu kalau saya gambar bahaya loh itu. Hidungnya panjang, ya, panjang. Bibirnya tipis gitu ya, bibirnya tipis. Gitu. Lah ini kira-kira Pinocchio atau bagaimana? Iya kan? Tapi itu kan yang dari saya dengar. Lah kalau saya bayangkan ini hidungnya kayak apa ya? Apa bengkok ke atas, apa bengkok ke bawah, kan juga nggak ngerti itu pasnya.
matanya sipit, sipitnya seapa gitu kan? Sipitnya itu sipit menurut ukuran orang Asia atau orang Eropa. Nah, kan nggak bisa saya pastikan. Tapi kalau saya ketemu dengan Remon, oh begini tak Remon itu ternyata ya nggak macung-macung amat gitu kan. Ternyata bibirnya ya nggak tipis-tipis amat kok gitu. Jadi memastikan dengar dari YouTube kayak dari khotbah-khotbah, ya, dengar. Tapi kalau kita tidak memastikan, kita nggak akan tahu. Kalau nggak baca firman, kita nggak tahu kebenaran yang sesungguhnya. Gitu ya. Jadi kebiasaan barunya adalah berdoa, menyembah. Boleh waktu ibadah kalian, Tuhan kau sungguh baik, Tuhan kau luar biasa, Bapa kau sungguh mulia. Silahkan. Ya, asal jangan kesurupan. Ya. Nanti kalau ibadah kalian kesurupan, wah susah juga ini. Ya, jadi seperti itu. Silahkan ungkapkan isi hatimu, boleh. Beberapa kali saya perhatikan yang di sini Kak Talita. Talita itu luar biasa. Ketika dia meskipun jadi worship leader, dia merasakan kebaikannya Tuhan, dia sampai meneteskan. Berapa kali meneteskan? Berapa kali meneteskan? Nah, seperti kepada orang tua sendiri. Nah, makanya gini, Dedi, aku itu loh Dedi, dicurangi Dedi sama temanku baik itu Dedi. Loh kenapa nak? Pacarku diambil Dedi, aku diputusin Dedi, apa sih Dedi gitu. Nah kayak gitu. Ya. Nah, Bapak tahu apa yang perlu disampaikan pada anaknya. Ya sudah, berarti dia bukan milikmu. Toh Tuhan kasih satu dunia ini bukan hanya wanita saja. Kan ada banyak pria yang cakep-cakep, yang boys gitu ya. Oh, kamu suka yang apa? Suka cowok yang main futsal. Itu ada si maternus itu. Hidungnya macung sekali. Oh dia jago sekali tuh. Dia kalau jadi striker, wih tendangannya luar biasa. Jangan nendang, belum nendang saja, itu musuhnya pasti takut dengan bodinya. Itu ya Dedi. Oh aku mau deh. Gitu ya. Nah Bapak itu seperti itu. Dia itu memberikan yang terbaik. Bahkan saat sedih pun ditunjukkan, ini loh jalannya. Gitu ya. Nah, ya. Sekarang ya itulah akhir dari materi kita hari ini. Nah, sekarang kita kembali ke form yang kecil, ya. Hari ini siapa yang sudah mengerjakan atau masih mengerjakan separuh atau cuma mengerjakan satu hari ayat saat teduhnya? Nah, atau semuanya deh, boleh. Mau diisi atau nggak diisi silakan. Yang penting ditulisin nama, kemudian dikumpulkan ke Bu Kris ya, dikumpulkan ke Ibu Gembala. Nah yang baru kan ada Kak Nova sama Kak Kristi. Jadi kan belum mengerjakan ya. Akan saya ulang lagi. Silakan yang belakang sendiri, yang kecil itu, om yang kecil itu terakhir sendiri. Itu saya saat teduh silakan dikasih nama, kemudian dikumpulkan ke Ibu Gembala ya, ke Bu Kris. Nah, minta tolong Bu Kris dikumpulin punya anak-anak satu lembar saja, yang lembar kecil saja ya, nggak usah semuanya, materinya kalian simpan. Nah, ya sudah diisi atau belum silakan disobek dikasihkan ke Bu Gembala ya. Oke. Sambil dikumpulkan, nggak apa-apa, diisi nggak apa-apa, yang penting ada namanya dan silahkan dikumpulkan ya. Mau sudah diisi atau belum silahkan dikumpulkan, pokoknya harus ada namanya. Nah, kita belajar, kita benar-benar belajar mau jadi murid Kristus yang sungguh-sungguh ya. Oke, saya akan menjelaskan
menjelaskan lagi ya, menjelaskan lagi form saat teduh. Jadi setiap hari mulai besok sampai hari Jumat depan ada saat teduh khusus buat kalian yang mengikuti kelas discipleship ya. Contoh kalau yang kemarin kan ada Sabtu tanggal 6, nah ini saya salah tulis bulannya ya, bulan 6 2026 dari YSL 1821 sampai 32. Nah saya bergeser saja ke untuk besok ya. Sabtu tanggal 13 bulan 6 ya. Mazmur saat teduhnya adalah Mazmur 103 1 sampai 3. Jadi seminggu ke depan kita akan belajar Tuhan itu ya apa sih, supaya dia bisa berarti bahwa dia adalah Bapakku gitu ya. Oke, silakan dikumpulkan anak-anak, kakak-kakak, kakak-kakak silakan dikumpulkan. Contoh ya, saya beri contoh lagi. Hari Sabtu tanggal 13 bulan 6 2026, ayat bacaannya Mazmur 103 pasal 103 ayat 1 sampai 3 ya. Kita baca dulu ayatnya 1 sampai 3. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Nah dari 3 ayat ini kita merasa yang paling cocok, nah, itu namanya rema ya. Nanti ini rema dasar, Bapak belajar rema dasar. Yang paling cocok dengan diri kita yang mana sih? Misalnya kalau Bapak pilih pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Berarti aku harus memuji Tuhan itu lepas, los. Nah ditulis, oke ditulis ayat rema yang didapat, ditulis dalam kurung angka 1 kan, ayat 1 dapatnya, ditulis ayatnya ya. Lalu rema untuk doa ditulis juga, nggak usah banyak-banyak. Aku minta dimampukan Tuhan untuk bisa memuji Dia ya. Nanti Bapak cek supaya kalian semua bisa ya, bagaimana sih merenungkan firman ya. Jadi nggak asal-asalan ya. Sudah paham ya? Paham ya? Oke, nanti Bapak cek ya. Nah, Tuhan. Oke, sudah semua Bu Grace? Sudah semua, nama Tuhan. Rekson yang belum ya, berarti besok minggu harus dibawa rekson ya, harus dibawa ya. Diisi nggak apa-apa ya. Bapak mau kalian belajar taat, tepat janji, tunduk sama Tuhan dan sama Tuhan. Nanti kalau sama Bapak itu mengikuti dengan sendirinya. Oke, yuk kita akan tutup dalam doa. Pertemuan hari ini kita bangkit berdiri sama-sama ya. Masukkan dulu materinya di map, boleh ditaruh mapnya dulu ya. Dan kita tutup pertemuan hari ini. Haleluya Tuhan, terima kasih pada kesempatan pertemuan kedua ini kami bisa mengikuti materi yang sudah disampaikan. Kiranya Tuhan apa yang sudah Engkau sampaikan pada sore sampai malam hari ini itu tetap tinggal dalam diri kami, dalam hati dan pikiran kami. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk mengenal Engkau sebagai Bapa dalam sepekan ke depan, dan
Biarlah lewat saat teduh yang juga akan kami kerjakan, Roh Kudus tolong pimpin kami dengan hikmat-Mu, agar kami tahu bahwa kami bisa lebih dekat lagi dengan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu juga selesai berbicara, kiranya apa yang Hamba-Mu sampaikan juga tidak mencuri kemuliaan-Mu. Engkau akan semakin besar, Engkau akan semakin hebat, dan hanya Engkau sajalah yang dimuliakan dan ditinggikan oleh setiap murid yang mengikuti kelas discipleship di GKIN Hope Center Pekanbaru ini. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Sebentar kami juga mau berpisah, tapi sebelum itu ya Bapak, izinkan kami untuk bisa bersama keluarga kami, Kau mampukan untuk bisa saling kami mendoakan satu dengan yang lain. Kakak-kakak silakan dengan pasangannya berhadapan-hadapan. Ayo kita belajar berdoa, meskipun sedikit. Saya kasih waktu tidak banyak, boleh 5 menit. Silakan doakan tentang orang tua dari masing-masing teman kita, ya, saling mendoakan. Misalkan Bu Kris mendoakan Mami, ya, yang selama ini mungkin ada keburukan dalam hatinya Kami Sri, itu silakan atas orang tuanya, ya, yang masih tinggal di dalam hati, nah itu silakan didoakan. Itu juga sebaliknya. Contohnya kalau ada tadi kekurangan, misalkan Kak Nova ada kekurangan pada orang tuanya, Kak Talita mendoakan Kak Nova, kemudian Kak Nova mendoakan Kak Talita, ya, bergantian. Ayo belajar sedikit, nggak apa-apa, ya, harus disampaikan, jangan diam dalam hati, ya. Berdoanya bicara, ya, bicara, doanya bicara. Kiranya engkau menerima ayahmu, kiranya engkau mengampuni ayahmu. Nah, terserah. Ayo kita doa. Yuk kita doa. Nah, silakan saling mendoakan bergantian, ya, doanya bergantian. Gak apa-apa, boleh. Gak apa-apa, bergantian. Silakan. Ya, doakan. Ya, doakan. Gak apa-apa. Doakan. Sedikit gak apa-apa. Gak ada. Sedikit gak apa-apa. Kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni untuk hatiku selalu. Aku menjadi ciptaan baru, bebas dari sayap jahat. Serupa dengan garam, sucikan kuduskan hatiku, Tuhan. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Yuk, ucapkan, sampaikan doa kalian kepada teman kalian. Ayo, berani berbicara, nggak apa-apa. Salah-salah bukan masalah, tetapi itu adalah respon yang baik dari kita. Ayo, kita doakan teman kita
Yang bisa pujian ini boleh menyanyikan pujian ini juga. Ya, aku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan Bapakmu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Terima kasih ya Bapak atas penyertaan-Mu pada kegiatan sore pada malam hari ini. Kami berdoa kiranya Tuhan apa yang sudah kami persembahkan juga itu akan terus menjadi alat kemuliaan-Mu bagi urusan terpanjang ini ya Tuhan. Segala pekerjaan di ladang-Mu ini ya Tuhan, Engkau akan memperlengkapi, Engkau juga akan mencukupkan apapun yang dibutuhkan bagi berjalannya pengkabaran Injil di tempat ini. Dan Bapa memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahannya, memberkati berlipat, bahkan Engkau juga memberkati keluarga besar. Begitu juga yang hari ini belum dapat memberikan persembahannya, kiranya Bapa persembahan yang mereka berikan dari tubuh mereka untuk datang hadir ke tempat ini, itu juga Engkau terima sebagai bakaran yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami mau berpisah dan kami akan menerima berkat-Mu. Kiranya Bapa di sorga memberkati kita semua, menganugerahi kita semua dengan berkat-berkat dari kerajaan sorga, dan kiranya kasih setia dari Yesus Kristus juga akan menyertai kita, serta kekuatan dari Roh Kudus yang ada dalam diri kita akan tetap tinggal selama-lamanya, mulai malam ini bahkan sampai Yesus datang kali kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Maranatha Yesus datang juga. Engkau memberkati kami semua. Yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom, selamat malam. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kayaknya di depan sudah itu ya. Sudah panas. Iya, sudah. Sudah panas. Silakan yang mau minum kopi dulu boleh. Pokoknya jangan dibawa pulang banyak-banyak ya.